Oke teman-teman, kalau saya lupa record silahkan diingatkan ya. Nanti teman-temannya nggak ikut live, nggak dapat apa-apa jadinya kalau nggak di-record. Oke teman-teman, oke. Jadi saya harap teman-teman bisa berpartisipasi dengan aktif teman-temannya. Kalau misalnya ada materi yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan dan lain-lain, silahkan ditanyakan aja via chat bisa. Oke, direct message dan lain-lain. It's okay. Oke teman-teman, ini sudah berapa orang datang ini? Sudah 11 orang, 12 orang. Oke. Selamat malam Mbak Sasa, Mas Timur, Mbak Yesi, dan Mbak Sarah. Wah, Mbak Rona juga. Mbak Rona ya. Mbak Emily, ya. Mbak Zohra. Oke, semua teman-teman semangat teman-teman ya. Semangat belajar TOEFL-nya insya Allah. Kita akan belajar selama 1 bulan 1 pekan. Jadi semuanya ada 5 pekan ya. 1 pekannya itu kita belajar basic grammar. Nah, selebihnya pekan pertama kita akan belajar structure. Jadi saya akan upload materi per pekan, oke? Jadi setelah 1 pekan ini habis materinya, ya akhir pekannya saya akan upload materi lagi untuk 1 pekan kemudian. Oke guys, bagaimana nih? Bisa kita mulai nggak teman-teman? Atau mungkin masih ada hal yang lain yang perlu ditanyakan atau bagaimana? Bisa dijawab di chat teman-teman. Bisa kita mulai? Can we start? Are you ready to study? You just need some more time to talk about anything. Bagaimana Mbak Megawati, bisa dimulai nggak Mbak Megawati? Mas Timur bisa dimulai? Saya. Bisa. Oke. Oke, satu hal lagi teman-temannya ini sebelum mulai lagi nih. Nah, ini kan kita kelas malam ini ya, kelas malam. Wah, pengalaman ini teman-teman ya. Kalau kelas malam, sebagian besar teman-teman sudah belajar ini, sudah kerja dari pagi sampai sore. Wah, itu which is very tiring. Oke, lumayan melelahkan. Malamnya kita harus belajar lagi. Wah, jadi itu memang tantangannya luar biasa teman-teman. Butuh semangat yang luar biasa ya, butuh semangat yang mantap. Usahakan ada tea-nya ya, tea break-nya atau coffee break-nya. Disediakan memang minuman-minuman panas supaya nggak ngantuk jadinya. Karena ya begitulah, ini kan bukan kelas speaking. Kalau kelas speaking itu banyak interaksi dan lain-lain. Nah, kalau kelas TOEFL mungkin agak sedikit ya gitulah. Kita mulai aja teman-teman. Oke, jadi teman-teman juga silahkan dibuka yang baru datang ya, silahkan dibuka juga Google Classroom-nya. Nanti Google Classroom-nya di-hide aja dulu. Oke? Oke guys. Oke, jadi kita mulai dengan basic structure bismillah. Oke, jadi teman-teman ada catatan di sini enggak? Ada sepertinya di sini sedikit. Jadi kalau kita berbicara tentang basic structure, kenapa kita perlu belajar basic structure? Ya, why gitu. Bentar ya. Why? Kenapa kita harus belajar basic structure? Karena dengan belajar basic structure itu akan memberikan kita pondasi yang kuat ya, pondasi yang kuat sebelum memulai kelas TOEFL. Karena ada beberapa hal yang perlu teman-teman perlu betul-betul dipelajari sebelum kita belajar TOEFL. Oke, di antaranya adalah part of speech ya. Ini harus dikuasai nih, part of speech. Part of speech ini bahasa Inggrisnya aja sih. Bahasa kerennya itu namanya kelas kata. Oke? Jadi ini harus kita kuasai. Lalu kemudian kita harus juga sudah kuasai tenses. Oke? Enggak semua tenses ya. Beberapa tenses saja. Oke, jadi tidak semua tenses itu diujikan dalam TOEFL teman-teman. Oke? Lalu kemudian ada passive voice. Oke, jadi 3. Ada part of speech, ada tenses, dan ada passive voice. Ini tiga pilar teman-teman. 3 pilar yang perlu kita ketahui sebelum masuk kelas TOEFL. Oke? Nah, ini mungkin part of speech ini kita akan bahas 2 hari. Oke? Hari ini setengah, besoknya setengah, karena banyak, ada sekitar 7 ya. Oke? Lalu kemudian tenses 1 hari, lalu kemudian passive voice 1 hari, lalu kemudian kita progress test. Oke teman-teman, nah, kita mulai dengan part of speech ya. Kenapa nih? Ada sepertinya siswa yang bertanya. Oke. Oke guys. Oke ya. Oke. Nah,
Banyak sih orang bertanya, kira-kira kalau kita belajar bahasa Inggris, sir, coach yang bertanya, coach bagaimana sih kalau kita mulai belajar dari basic gitu? Kita belajar apa dulu? Mulai dari mana? Nah, jawabannya kita mulai dari mana? Kita mulai dari part of speech. Nah, ini dulu kita harus ketahui teman-teman ya. Yang paling dasar ini part of speech. Nah, tanpa mengetahui part of speech, kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana cara membuat kalimat yang baik dan benar, yang sesuai standar internasional. Oke, kita harus tahu dulu ini part of speech. Sebenarnya part of speech itu ada sekitar 8 ya, aku nggak salah. Oke, ada 8 jenis. Tapi apa namanya? Kita cuma pelajari sekitar 6 sampai 7 aja yang dipakai dalam TOEFL. Ada beberapa yang tidak dipakai. Apa itu part of speech? Nah, kelas-kelas kata ada noun, kata benda. Ya, ini namanya noun, kata benda. Ada pronoun, ya. Pronoun itu kata ganti. Oke, mungkin beberapa teman-teman sudah mendapat materi ini. Oke, jadi yang dapat materi ini ya, ya pengulangan lah. Nggak ada masalah kalau materi itu diulang-ulang, insya Allah akan menjadi lebih dalam lagi pemahaman. Bagi yang mendapati sesuatu yang baru, maka ya lebih bagus lagi. Jadi ada noun teman-teman, ada pronoun, ada adjektif, ya. Jadi noun itu kata benda, pronoun itu kata ganti, kemudian adjektif itu kata sifat. Wait ya, mungkin ada yang belum. Oke, sudah. Saya mute dulu ya, sorry ya. Nanti mengganggu yang lain. Oke. Jadi ada noun kata benda, ada pronoun kata ganti, ada adjektif, lalu kemudian ada verb, ya, lalu kemudian ada adverb, lalu kemudian ada conjunction, dan ada preposition. Oke, ini aja. Ini aja yang perlu dikuasai dalam TOEFL. 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada sih juga exclamation, cuman enggak perlu kita pelajari. Oke ya, nah kita mulai dari sini dulu ya. Kita pelajari satu persatu secara detail. Oke ya, dari betul-betul basic teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang betul-betul masih belum pernah sama sekali belajar TOEFL, oke, atau bahasa Inggrisnya masih betul-betul standar ya, basic ya, jangan khawatir, ikut di kelas ini. Insya Allah memang kelas ini khususnya untuk pemula teman-teman ya. Meskipun yang mungkin yang sudah tahu ada ilmu-ilmunya juga tentang bahasa Inggris, nanti takutnya bahasa ini tidak cocok. Insya Allah ini cocok untuk semua kalangan, semua level lah. Oke teman-teman, nah yang pertama kita pelajari tentang noun. Ya, bismillah. Jadi noun itu nama lainnya noun adalah bahasa Indonesianya noun adalah kata benda. Oke, jadi noun itu teman-teman adalah kata benda. Oke, pengertiannya. Nah, kita pergi ke pengertiannya dulu ya. Oke, jadi noun adalah kata yang digunakan untuk menamai. Oke, menamai atau menyebut orang, benda, tempat, ataupun ide. Oke ya. Jadi garis bawah ini teman-teman ya. Jadi noun itu biasa dalam bahasa Inggrisnya sih dikatakan naming word, ya. Naming word atau kata yang dipakai untuk menamai. Apakah menamai orang, menamai benda, menamai tempat, menamai ide. Oke. Jadi intinya noun atau kata benda, tolong jangan dicoret-coret dulu layarnya ya. sorry. Oke, siapa nih yang coret-coret? Ini cuma suaranya ya. Sorry, jangan dicoret-coret dulu layarnya teman-teman ya. Oke, jadi ini lihat situ. Oke, jadi noun itu dia bisa. Saya download dulu ya, saya mute dulu ya, sorry. Oke, jadi noun itu teman-teman nama lainnya adalah nama. Jadi noun itu nama, ya. Noun itu nama. Mbak Sarah jangan coret-coret dulu Mbak Sarah ya, sorry. Oke, jadi noun itu nama. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat kalimat bahasa Inggris dan di situ ada nama, maka itu adalah kata benda. Oke, singkatnya seperti itu. Apakah nama orang, misalnya Amir, Siska, ya,
a ferry, dan lain-lain, ya itu semua namanya noun kata benda karena dia nama. Kalau misalnya kita lihat nama tempat, Amerika, Brasil, Korea, itu juga noun karena dia nama apa? Nama negara. Presiden, teacher, apalagi suster, dokter, itu juga kata benda. Karena apa? Dia nama, ya. Nama apa? Nama pekerjaan. Nah, ini ada yang bertanya. Maaf Kak, ikut tadi kepencekan saya. sorry. Wah, semangat ya Mbak Sarah ya, sambil belajar, sambil mengurus anak. Weh, luar biasa ini mami-mami kita ya. Oke. Jadi, jadi apapun ya, jadi apapun nama ya, maka itu adalah kata benda. Intinya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, dan kata benda itu teman-teman nggak harus dia dalam sesuatu yang fisik ya. Ada juga yang abstrak ya, yang sesuatu yang tidak kita sentuh. Nah, bisa juga dikatakan sebagai kata benda meskipun dia tidak dapat disentuh gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya opinion. Opinion itu pendapat. Kata benda ya. Age, umur, difficulty, kesusahan, ini juga kata benda teman-teman. Ya, jadi ide juga itu adalah dikategorikan sebagai kata benda. Oke teman-teman. Nah, kenapa kita perlu belajar kata benda? Ya, karena tanpa belajar kata benda teman-teman, itu kita tidak bisa membuat kalimat. Oke? Kenapa? Kenapa kita tidak bisa membuat kalimat? Karena untuk membuat kalimat teman-teman, ini paling sederhananya ya, bagi teman-teman yang belum mengetahui, untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu minimal kita harus punya satu subjek ya, dan satu verb. Verb itu kata kerja. Nanti kita pelajari ini lebih dalam lagi. Oke? Satu subjek, satu verb, satu objek. Objek ini boleh ada, boleh tidak. Oke? Minimal. Nah, contohnya subjeknya apa? Misalnya Amir ya. Amir eats man. Sorry ya. Amir eats an egg. Okay. Amir eats an egg. Ya. Amir memakan sebuah telur gitu. Oke? Okay? Jadi ini ya, syarat minimal untuk membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris teman-teman itu adalah kita punya subjek satu ya. Subjek, kita punya subjek, kita punya verb. Oke? Okay? Kalau nggak ada subjek, nggak ada verbnya, maka nggak boleh. Maka itu dikategorikan sebagai kalimat yang salah. Nah, ini mungkin hal yang baru buat teman-teman ya. Oke? Okay? Jadi kalau kita mau membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, minimal harus ada subjeknya dan ada verbnya. Nah, kalau nggak ada subjek dan ada verbnya, maka dia tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Oke? Nah, dan subjek ini diambil dari noun, kata benda. Oke, makanya kita harus tahu. Kita harus pelajari ini. Oke, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu noun kata benda itu posisinya atau fungsinya sama aja sih. Fungsi atau posisinya. Karena dengan mengetahui posisi ya, posisi dari kata benda ya, fungsinya, maka kita akan bisa membuat kalimat sederhana ya. Ceritanya nih kalau kita mau membuat robot yang rumit ini ya, minimal kita harus ada mesinnya gitu. Nah, ini yang paling utama ini, noun. Oke? Fungsi yang pertama atau posisi yang pertama yang dimiliki noun itu teman-teman itu adalah sebagai subjek atau pelaku. Oke? Pelaku. Contohnya ini. Oke? Life is wonderful. Oke? Life is wonderful. Life di sini sebagai apa? Sebagai subjek. Oke? Is di sini sebagai verb, sebagai kata kerja. Nah, kalimat ini sudah benar. Secara grammar, dia sudah benar. Sudah ada satu subjeknya, ada satu verbnya. Nah, subjeknya di sini sebagai apa? Life. Life ini adalah apa? Kata benda teman-teman, kehidupan. Oke? Nah, jadi di sini kata benda bisa berfungsi sebagai subjek atau pelaku. Nah, selain subjek apa lagi? Nah, dia
Teman-teman tolong tegur saya kalau saya terlalu cepat ya. Nah, ini saya sudah berkali-kali tegur sama siswa-siswa sebelum-sebelumnya. Saudara, jangan terlalu cepat ini. Coach terlalu cepat ini menjelaskan. Oke ya, sorry teman-teman, itu pembawaan masalahnya. Oke, tolong ditegur saya kalau saya terlalu cepat. Oke? Nah, bagaimana? Saya terlalu cepat nggak menjelaskannya, teman-teman? Ayo, bagaimana? It's okay? Atau perlu saya perlambat sedikit? Atau dengan kecepatan itu aja? Ayo, bagaimana Mbak Yunita? Aman ya? Gitu aja ya? Aman. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Nanti takutnya saya terlalu cepat ini. Oke. Yang kedua, oke. Posisi ya, posisi dari sorry sir, you are too fast. Ya benar. Oke ya. Can be slowly. Oke, thank you Mbak Rona. Oke. Oke ya. Mbak, itu Mbak atau Mas ini? Oke. Jadi yang kedua, tadi posisinya ya. Posisinya noun itu kata benda itu sebagai pelaku. Ya. Oke, no worries, oke. Jadi posisinya subjek itu teman-teman, posisinya noun itu bisa sebagai pelaku. Oke. Life is so wonderful. Oke. Nah, apa sih posisi kata benda selain subjek? Jadi kata benda selain subjek dia juga bisa sebagai apa? Objek. Oke? Objek. Jadi dia bisa subjek, bisa juga sebagai objek. Ingat itu. Contohnya, the author has published ini subjek ya, verb, object. Oke, okay? The author has published his new book. Oke, okay? Nah, besok kita belajar, lusa kita belajar tenses lah. Oke, teman-teman yang nggak usah pikirin dulu tensesnya. Intinya terpenuhi subjek dengan verbnya. Ada satu subjek dan ada satu verb. Oke, itu dulu. Oke, subjeknya adalah the author. The author ini adalah apa ya? Pengarang gitu ya, pengarang, penulis. Has published itu telah meluncurkan, menerbitkan ya. Has published ini verb 3 ya. Sorry. Has published dia present perfect tense, nanti kita pelajari itu ya. The other has published, verbnya yang ini has published. His new book ini adalah objek. Dia objek dalam bentuk noun atau kata benda. His new book. Oke? Okay? Jadi dia bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Oke? Okay? Nah, apa lagi? Oke, okay? Yang ketiga, we are, dia juga bisa sebagai object of preposition atau objek dari preposisi. Nah, yang mana sih preposisi ya? Teman-teman jangan langsung dulu ya, nggak usah, oke? Okay? Karena insya Allah kita akan bahas preposisi, object of preposition ini nanti kita akan bahas lagi di kelas TOEFL, ya. Oke, ini lebih dalam lagi di sini, cuman perkenalan aja. Objek yang mana sih preposisi? Nah, ini teman-teman kalau pernah dengar in, ya, kata in, oke, lagi, ya, at, okay. In, at, on, oke, in, at, on, apalagi off. Nah, ini semua namanya preposisi teman-teman ya, oke. Ini semua preposisi. In the school, ya, at university, on the table, ya, of the plane seperti itu. Nah, ini semua namanya preposisi ya. Jadi kalau misalnya muncul kata preposisi seperti ini teman-teman, kata-kata seperti in, at, on, off, ya, by, oke, maka yang yang ikut di belakangnya itu adalah noun juga, oke. Maka yang harus ikut setelah preposisi ini adalah noun juga teman-teman. Contohnya ya, we are going to fly to Jakarta tomorrow. Oke, okay? We di sini subjeknya, are going ya, are going ini adalah verbnya. Oke, okay? Jadi ini kalimatnya sudah benar. Ada satu subjek, oke, okay? Ada satu verb. Oke okay, ya. We are going to fly to Jakarta. To di sini adalah preposisi teman-teman ya. Nah, setelah preposisi itu adalah noun juga. Oke, jadi ingat, oke, setelah preposisi harus juga noun, ya, kata benda. Nah, kata benda kayak ini Jakarta iya, karena dia nama apa? Nama ibu kota negara. Oke, jadi semua nama itu teman-teman adalah kata benda.
Oke, selebihnya seperti subjective complement, apalagi objective complement, modifier of noun phrase, head of noun phrase, ini nggak perlu teman-teman, ini tambahan aja. Intinya yang ini aja. Oke, intinya yang ini bahwa dia bisa sebagai subjek, 3 aja yang paling inti. Oke. Oke. Dia bisa sebagai objek dan bisa sebagai object of preposition. Oke, teman-teman, bagaimana sampai fungsi nounnya ini? Aman? Ada yang boleh tanyakan tidak? Jangan malu-malu teman-teman ya, itu kuncinya kalau kita mau pintar harus bertanya. Bagaimana? Tiga ini teman-teman, 3 penjelasan pertama ini tentang fungsi noun ini, subjek, objek, dan object of preposition. Paham teman-teman? Bagaimana Mbak Nungki? Paham Mbak Nungki? Mbak Rona? Mbak Sista? Mbak Rijati? Nah, di mana ini mas-masnya ini? Nah, Mbak Tina, bagaimana Mbak Tina? Mbak Rosita? Mbak Juliana? Bagaimana dengan 3 yang pertama ini? Silahkan menjawab di chat ya, chat Zoom. Kalau paham, bilang paham, Sir. Kalau belum paham, oh belum paham, Sir. Ini saya mau bertanya yang bagian ini lagi, ya. Oke, ya supaya saya nggak terlalu lama menunggu di sini. Oke, aman ya. Oke, aman. Oke, alhamdulillah kalau aman kalau begitu. Oke ya, thank you teman-teman atas watch bergabung. Oke, Mbak Juliana katanya bergabung. Semangat Mbak Juliana ya. Nanti bagian-bagian awalnya bisa dinonton video rekamannya. Oke ya. Oke. Oke teman-teman, jadi itu aja yang paling penting dari answer fungsinya diperjelas jenis-jenisnya. Benar banget ya Mas Timur katanya, Mas Timur. Preposisinya diperjelas jenis-jenisnya banyak. Kita akan ada pembahasan khusus tentang preposisi. Mas ya? Oke? Ada pembahasan khusus. Ini ya kita ulik-ulik dulu ya. Ya, perkenalan lah. Oke, kita lanjut ya. Jadi 3 aja intinya noun itu. Ya, kata benda itu dia bisa sebagai subjek, sebagai objek of preposition. Oke? Nah, kita lanjut. Ciri-ciri noun. Kenapa kita harus ketahui ciri-ciri noun, teman-teman? Ciri-ciri kata benda. Karena kalau misalnya sudah dalam soal TOEFL, itu kalimatnya itu minimal 3 baris, teman-teman. 3 baris. Kalimatnya 3 baris, ya. Banyak banget, panjang, oke? Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengetahui ciri-cirinya, kita akan susah mengetahui menentukan ini dia subjek, objek kah, subjek kah, object of preposition kah? Nah, kita perlu mengetahui ciri-cirinya. Oke? Ciri-ciri, nah, kita baca dulu ya. Noun dapat dideteksi dengan memperhatikan akhirannya. Jadi kata benda teman-teman, ya. Ini kalau misalnya lagi kalimat pendek-pendek aja ya, kalau misalnya basic structure aja, ya mudah-mudah aja kita lihat ya. She is beautiful, apa namanya? America is great, ya. Amerika nounnya, oke? Pendek kan kalimatnya. Cuman kalau kalimatnya sudah panjang, wah kita harus tahu ya yang mana noun, yang mana bukan noun, ya supaya kita bisa tahu dia subjek atau tidak. Karena teman-teman, nanti di TOEFL itu kita 50%-nya itu adalah tentang menentukan subjek atau verb. Itu aja yang kita kerja. Oke? Nah, noun dapat dideteksi dengan melihat akhiran kata. Oke? Beberapa akhiran kata benda seperti tion, ya, ation, nes, iti, men, oke? Nanti dia ini program saya. Iti, men, ship, ance atau ence, atau or, ian, ist, dan banyak lagi. Kalau kalian mendapati kata-kata yang berakhiran seperti ini, maka dia semua adalah noun atau kata benda. Oke, kita akan bahas satu persatu, guys. Oke. Nah, yang pertama, kata benda yang menggambarkan profesi atau kegiatan, ya. Ada kata benda teman-teman yang menggambarkan pekerjaan seseorang. Oke, contohnya apa? Ya, kita tidak bahas semua ya. Jadi ini teman-teman TOEFL juga it's only a matter of testing your vocabulary. Oke. Jadi semakin banyak vocabulary yang teman-teman ketahui, semakin bagus. Contohnya, kata yang berakhiran ant, ya, maka itu adalah kata benda dan sebagai pekerjaan. Oke, contohnya assistant, ya, berasal dari kata assist. Assist itu membantu. Oke,
ditambahi ANT di belakangnya menjadi pembantu, assistant. Oke? Participant. Oke, ini akhiran ANT, ini akhiran ANT. Oke? Dari kata participate. Oke ya? Jadi participant ditambahi ANT, maka dia menjadi kata benda. Oke? Nah, berakhiran I ya, yang berakhiran huruf E2 di belakangnya. Nah, ini juga kata benda teman-teman yang bermakna pekerjaan. Contohnya attendee, oke ya? Referee, grantee, oke? Berakhiran INT, koresponden, responden. Nah, ini semua akhirannya teman-teman. Kita bisa mendeteksi bahwa dia kata benda atau tidak dari melihat akhiran kata tersebut. Oke? Nah, librarian yang berakhiran ian, berakhiran ic, mekanik, paramedik, berakhiran ician, mathematician, politician. Oke? Nah, berakhiran or atau ist, supervisor, ya, kapitalis. Nah, ini semua teman-teman adalah kata benda. Oke? Nah, kita lihat contohnya dalam kalimat. Nah, contohnya ya, I don't think I am a good writer. Oke? Writer di sini adalah kata benda. Dia berakhiran er sebagai pekerja. She works as a biologist for a research company. Nah, berakhiran ist ya, sebagai pekerjaan. Biologis itu ahli biologi. Gitu. Oke ya? Ya, jadi dengan mengetahui akhiran kata teman-teman, kita bisa mendeteksi bahwa dia kata benda atau bukan. Oke? Ini cara cepat ini. Oke. Nah, yang kedua, kata benda yang menjelaskan peralatan ya bisa seperti apa? Kondensor berakhiran er ya, atau OR, kondensor, alternator, rasor, ini semua. Oke? Nah, apalagi? Kata benda yang menjelaskan abstrak, ya sesuatu yang abstrak. Oke? Contohnya akhiran apa? Kita perbesar dulu ya. Berakhiran ag, seperti mileage, percentage. Berakhiran al, disposal, proposal. Nah, ini semua yang abstrak-abstrak ini. Oke? Dom, dari kata freedom, ya free itu bebas. Ditambahi dom di belakangnya, oke? Dia menjadi freedom, dia menjadi kata benda. Oke? King, ya, king itu raja, ditambahi dem di belakangnya, kingdom, kerajaan. Oke? Nah, seperti itu teman-teman cara modeling kata benda. Biasa ditambah-tambahkan ya dari kata yang lain. IT, society, verity, dan seterusnya ini banyak banget teman-teman. Materinya saya sudah siapkan, sisa teman-teman baca-baca aja. Oke, nggak perlu dihafal ya, jangan dihafal. Kalau dihafal bisa-bisa dilupa teman-teman ya. Nah, ini contohnya dalam kalimat ya. I do not like taking public transportation in the city. Nah, ini lihat. Transportation, dia berakhiran ion. Berarti dia kata benda. Oke. No one knows what happiness really is. Berakhiran ness, happiness, kebahagiaan. Equality berakhiran it. Preference berakhiran ence. His preference for the tea. Ini juga adalah kata benda. Oke. Oke guys. Oke, nah ini setelah kita belajar. Oke, bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan guys? Nah, sebelum kita lanjut nih, ada yang mau ditanyakan? Nah, supaya lebih serunya kita kerjakan quiz dulu ya. Saya buka dulu ya. Saya buka quiz dulu. Silakan teman-teman buka Google Classroom-nya ya. Silakan buka Google Classroom-nya. Ada yang mau bertanya ini. Yang kedua, yang tadi apa Kak? Paham Kak? Apa ya? Yang mana tuh yang Mbak Nungki wait ya, sampai yang kedua yang mana? Seru. Yang kedua happiness yang ini, happiness. Oke? Jadi happiness juga itu adalah kata benda. Oke? Nah, dilihat aja ini ya. Akhiran AG, disposal, ence, ini sudah saya berikan semua list-listnya. Siap teman-teman, ciri-ciri nounnya ini, yang kedua. Yang ini. Oh, sorry, yang kedua, sorry. Ini yang kedua. Berakhiran ER atau OR untuk mesin, ya. Seperti kondensor, ya, generator, alternator, ya, itu semua juga kata benda. Oke ya, Mbak Nungki ya. Oke, aman Mbak Nungki? Oke. Ya, jadi Mbak Nungki kalau misalnya mau download, ini bisa saya ajarkan sebentar dulu ya. Cara mendownload materi kita. Wait ya. Saya stop share dulu ini. Saya buka dulu. Saya perlihatkan dulu bagaimana caranya mendownload materi. Share.
Oke teman-teman, saya buka coba Google Classroom kita ya. Nah ini Google Classroom kita, jadi ini website kita ya. Jadi teman-teman nanti bisa teman-teman ada teman-teman aksesnya ke sini sampai 1 tahun kemudian. Oke ya. Jadi kita akan upload materi di sini, kuis di sini, semuanya di sini. Oke. Bahkan rekaman ulang dari Zoom juga di sini teman-teman ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, di sini ada 3 ya, ada stream atau forum ya. Ada classwork, tugas kelas, ada people dan ada grades. Kita upload teman-teman sisa classwork aja. Nggak usah yang lain tidak perlu dipedulikan teman-teman ya. Oke. Pretest kemarin sudah dikerjakan teman-teman, cuman karena ada beberapa orang yang telat, terpaksa kami harus tunda penghitungannya. Insya Allah mudah-mudahan akhir pekan ini kami share hasilnya. Oke? Nah, ini kumpulan rekaman Zoom, nanti kami semua akan upload di sini di kumpulan rekaman Zoom di sini. Nah, di sini basic grammar teman-teman. Nah, ini cara mengupload materi kami. Contohnya ya, kita klik ini part of speech. Oke? Kemudian teman-teman klik view material. Oke, sudah itu teman-teman klik kanan. Oke, nggak usah misalnya kalau misalnya teman-teman nggak klik kanan, langsung klik aja. Oke, setelah diklik, nah ini materi yang kita pelajari hari ini yang ini. Oke, klik titik 3 yang pojok kanan atas. Oke, setelah itu open in new window. Nah, setelah open in new, karena di sini belum ada tombol downloadnya ya. Setelah open in new window, oke. Nah, barulah tombol uploadnya muncul di sini. Tombol downloadnya muncul. Oke. Setelah tombol downloadnya muncul, baru bisa di-download, diklik. Mantap, download lah teman-teman. Oke, bagaimana? Jelas ya, bagaimana cara download materi kami ya? Jadi kalau misalnya teman-teman sebelum mulai kelas bisa di-download memang materinya. Oke? Aman guys? Aman ya? Oke. Nah, sekarang teman-teman silakan buka Google Classroom-nya sekarang semuanya, everyone. Please open your Google Classroom. Oke, semuanya silahkan buka Google Classroom-nya sekarang. Oke, nanti Zoom-nya di-hide aja dulu, dikecilkan aja dulu ya. Nah, lalu kemudian setelah buka Google Classroom-nya, masuk di Basic Grammar Week 0. Oke, sudah teman-teman? Sudah? Basic Grammar Week 0 yang ini, Week 0. Oke, karena kita bukan Week 1 ini, saya jadikan dia Week 0 aja. Sudah ya? Setelah itu, ya, klik ini, quiz for part of speech. Klik bagian ini. Oke? Setelah diklik, nah, klik quiz for noun. Yang ini, quiz for noun, diklik ini. Oke? Quiz for noun. Nah, silahkan diketik namanya. Oke? Silahkan diketik namanya, lalu kemudian dijawab. Ini berapa nomor? 5 nomor aja. Oke? Setelah teman-teman submit, silahkan view skornya. Setelah view skornya akan ada pembahasan di situ. Oke ya? Oke teman-teman, 5 menit ya. Saya berikan waktu 5 menit ya. Oke, ulang dong Kak. Oke, no worries. Oke. Sudah masuk ya, Mbak Siska? Oke. Mbak Siska masuk di Google Classroom dulu Mbak Siska. Oke. Setelah masuk di Google Classroom, ini classwork, tugas kelas. Oke kan di sini ada forum, ada tugas kelas, ada orang. Ini pertama aja teman-teman. Nah, ini website yang paling mudah lah, kita pelajari insya Allah. Banding website-website yang lain itu agak rumit. Oke. Nah, di sini ada stream, classwork, people, grades. Nah, tugas kelas ini ya. Setelah itu Mbak scroll ke bawah sampai basic grammar with 0. Nah, setelah itu pilih quiz for part of speech yang ini. Ya. Setelah itu klik quiz for noun. Oke, quiz for noun. Nah, setelah diklik, nah, barulah masuk di sini teman-teman. Oke. Nah, type namanya ya, lalu kemudian kerjakan. Bagaimana? Aman? Aman ya? Saya berikan waktu 5 menit teman-teman ya. Oke, saya berikan waktu 5 menit. Silahkan, time yours. Saya matikan kamera saya. Oke ya. Setelah selesai silahkan komen di Komen di ini. Di chat Zoom bilang dan I am dancer. Oke. Wah, sudah finish aja. Saya cek dulu ya. Teman-teman silakan. Silakan dikerjakan. Oke ya. Saya lihat responsisnya berapa ini. Sudah berapa orang? Pokok 65. Waduh, innalillah. Innalillah, saya salah. Saya lupa hapus.
Saya lupa hapus ini. Sudah dan semua ya. Oke. Teman-teman, bisa saya minta sesuatu nggak? Bisa diulang nggak? Ada kesalahan sedikit nih. Saya delete responses dulu ya. Bentar ya, bentar. Saya hapus dulu. Saya ada kesalahan sedikit, teman-teman. Itu bisa diulang sampai ratusan kali, nggak ada masalah. Teman-teman yang sudah dan silakan bisa dikerjakan ulang nggak? I'm sorry. Saya lupa hapus hasil pekerjaan. Can explain number. Oke, nomor 3 ada yang minta nih, nomor 3 dijelasin. Oke, teman-teman, Mbak Emilia, Mbak Mas Timur, Mbak Nungki, dan lain-lain. Mbak Mega, silakan diulang ya, I'm so sorry ya. Itu bisa diulang kok, oke? Diklik ulang ini quiz for noun-nya, saya lupa hapus kemarin ya. Lalu kemudian dikerjakan lagi, diklik aja namanya, lalu kemudian di apa namanya, diketik. I'm so sorry guys, saya minta maaf ya. Saya mau lihat aja berapa yang benar, berapa yang salah. Saya bisa cek ini berapa siswa yang salah, berapa yang benar. Oke? Oke. Kalau sudah done, oke ya. Kita lihat, baru 5 orang nih. Berapa ini yang ikut? Wah, 23 orang yang live ini. Banyak ini, memecahkan rekor ini, teman-teman. Oke, 9. Sudah 9 orang yang submit nih. Oke, teman-teman. 5 menit ini nggak boleh lama. Kalau kita belajar TOEFL nggak boleh lama ini. Nggak boleh lama. Nggak boleh lama. Oke. Nah, Mbak Rona katanya mau dijelasin nomor 3. Oke, aman. Oke, berapa orang ini sudah submit? 14 orang. Oke, yang lain 23 orang, berarti kita masih kurang berapa itu? Masih setengah ini, masih banyak yang belum selesai. Udah ada penjelasannya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat view score, itu skornya langsung keluar. Itu ada penjelasannya. Silahkan di scroll aja ke bawah. Ada penjelasannya. Bisa lihat Mbak. Ada penjelasannya enggak ini? Wait yang Serki. Iya, ini ada penjelasannya. Misalnya kan, kalau misalnya teman-teman pilih banana, good. Banana adalah noun sebagai objek dalam kalimat ini. Ada penjelasannya. Oke? Ada feedbacknya. Kami sudah sediakan feedback. Sudah lengkap, komplit dah ini soalnya. Oke, sudah 18 orang ini. Sisa berapa orang? 22. Sisa 4 orang ya. Hantam aja. Waktunya sudah habis ya. Dipilih aja, tembak aja. Tembak. Ya. Oke, kita lihat ya. Oke, bagaimana? Masih banyak yang salah nggak ini? Waduh, nomor 1 ada yang salah. 4 orang. Nah, nomor 2, Masya Allah. Ya, aman. Benar banget, benar semua. Oke. Nah, ini masih 18 orang, teman-teman. Masih ada berapa orang yang belum? Masih ada 19, 20, 21. Masih ada 4 orang belum submit ini. Oke. Oke, nomor 3. Oke, ada yang salah 2 orang. Nomor 4. 2 orang, nomor 5 berapa orang nih? 3 orang. Waduh. Kita lihat ya teman-teman ya. She takes some bananas. Oke, she takes some bananas. Noun adalah yang mana nounnya? Ada yang mengatakan nounnya adalah she, ya. Ada yang mengatakan nounnya itu takes. Oke, selebihnya bananas. Oke. Jadi jawabannya ada problem Chrome kah? Oke, no problem. Sorry ya. Kalau bisa di-reload aja kalau yang ada problemnya. Oke. Jadi she itu bukan noun teman-teman ya. Kita bahas setelah ini. Takes itu adalah verb, kata kerja. Kita akan bahas verb nanti juga. Oke. Jadi noun di sini adalah bananas ya, pisang-pisang. Dia sebagai objek. Oke, yang mana lagi yang ada salah nih? Yang nomor 3. The 17th of August is Indonesian Freedom. Noun adalah freedom. Oke. Indonesian itu bukan freedom, ada yang 2 orang yang salah nih, ya. Indonesian itu bukan Indonesian itu bukan freedom. Sorry. Indonesian itu bukan noun, teman-teman. Oke, Indonesian itu adalah kata sifat. Oke? Indonesian, dia berakhiran ian. Oke? Indonesian itu kata sifat, yang noun kata bendanya adalah Indonesia. Oke? Jadi Indonesian itu orangnya orang Indonesia atau bahasa Indonesia. Oke? Nah, sedangkan nounnya adalah freedom. Oke, jadi Indonesian, misalnya Indonesian food. Indonesian itu kata sifat. Oke? Foodnya adalah kata bendanya. Oke ya, nomor 4. Bagaimana siapa yang bertanya tadi nomor 3? Bagaimana Mbak Rona? Paham? Nomor 3, Mbak Rona? Halo Mbak Rona. Jadi Indonesian itu bukan
Indonesia itu bukan kata benda ya, Mbak Rona ya, dia kata sifat. Oke, yang kata benda adalah Indonesia. Misalnya, I live in Indonesia. Oke, tapi Indonesia itu dia kata sifat. Oke, nomor 4. Every morning and evening he called me administrator. Yang mana? He bukan dia, he itu bukan kata benda teman-teman ya, kita bahas setelah ini. Administrator, dia berakhiran or ya. Lalu on top of the house, we see each other. Nounnya adalah the house. Ya, mantap. Karena house-nya adalah objek. On, dia bukan noun. On itu adalah preposisi. In, at, on. Ya, kita bahas preposisi nanti. Of juga preposisi, teman-teman. Oke ya. Khalas. Jelas ya, teman-teman ya. Kita lanjut ya. Wait. Saya stop share dulu yang ini ya. Saya share ininya dulu. Wait. Ya, butuh waktu untuk konekkan iPad-nya ke ini. Apa namanya? Oke, sudah. Oke guys, sekarang kita bahas pronoun. Oke, tadi ada beberapa orang yang salah, ada yang bilang apa ya? Tidak apa-apa teman-teman, yang salah itu bagian dari belajar. Jangan pernah takut salah dan malu salah. Ya, ada yang mengatakan she, he, ya. Ini adalah noun. Ini bukan noun teman-teman ya. Dia adalah pronoun. Oke, jadi noun dan pronoun itu teman-teman dia kayak kakak adik lah. Oke, so mereka kakak adik. Oke, let's see pronoun ya. Oke, sudah ada noun di sini. Ya, ada noun ya. Ditambah aja pro di depannya, pronoun. Apa sih pronoun itu guys? Let's see. Jadi pronoun itu kita perbesar ya. Pronoun kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Pronoun terbagi beberapa macam. Jadi, teman-teman, pronoun itu adalah kata ganti yang menggantikan kata benda. Apakah dia menggantikan orang, menggantikan binatang, atau menggantikan kata benda? Oke? Menggantikan benda-benda apa gitu. Oke, jadi dia apa namanya? Dia datang untuk menggantikan kata benda. Nah, kenapa pronoun ini diciptakan, teman-teman? Ya, contohnya saya berikan contoh ya. Nah, contohnya pronoun ini adalah apa? Contohnya, intinya pronoun itu teman-teman seperti gini lah. I, you, ya, they, we, ya, he, she, it. Nah, ini semua namanya pronoun teman-teman ya. Kata ganti. Oke? Kenapa kata ganti ini diciptakan? Ya, karena pronoun ya. Ya, ini noun. Oke? Karena noun itu repot, ya, merepotkan. Ya, contohnya nama orang, misalnya Amir. Sorry. Misalnya Amir ya. Amir. Ya, memanggil satu orang satu kali Amir, Amir is handsome. Ya, tapi kalau kita selalu Amir kan repot, ya kan? Repot teman-teman. Jadi diciptakanlah pronoun ini sebagai shortcut, ya. Jadi kata gantinya Amir adalah he, ya. He itu adalah dia laki-laki. Oke, misalnya is handsome. Dia apa? Dia ganteng gitu. Oke? Nah, yang lain lagi. Kalau misalnya satu nama aja, it's okay lah kita panggil Amir is handsome, Amir is handsome. Bagaimana kalau dia misalnya kita berada dalam sebuah ruangan dan kita mau memanggil 5 orang sekaligus? Apakah kita harus mention namanya satu persatu? Amir, Anto, Ani, repot teman-teman. Makanya kita pakai kata they, ya. They are, misalnya they are full, mereka bodoh, for example ya. Nah, tidak bisa kita mau mention satu-satu, repot. Oke? Amir, Ani, Anto, dan lain-lain enggak. Ya, itu repot banget. Oke, jadi pronoun ini muncul, diciptakan untuk memudahkan perbahasaan, ya, memudahkan kehidupan, ya, menggantikan noun. Oke, karena noun in some cases merepotkan, guys. Oke? Nah, ya, saya dulu ya, teman-teman ya. Saya lihat dulu ya. Oke, supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, ada yang bertanya nih. Siapa nih yang bertanya? Sir, I want to ask. Okay. What's the noun is part of structure? What's the noun is part of structure? Maksudnya Mas, what's the noun is part of structure? Maksudnya bagaimana? Nanti diperjelas lagi pertanyaannya ya.
Maksudnya noun itu part of structure apa gitu. Noun itu sendiri part of structure, Mas ya. Dia salah satu dari part of speech. Oke? Noun kata benda. Oke? Nah, jadi misalnya we itu untuk kami dan lain-lain. Oke, we, he itu untuk dia laki-laki, she dia perempuan, it dia benda atau binatang. Oke, jadi dia pronoun ini diciptakan untuk menggantikan kata benda yang sedikit merepotkan ketika kita mention satu-satu. Oke ya. Nah, ada beberapa jenis pronoun teman-teman. Bagaimana Mas Timur, jelas nggak? Atau bagaimana pertanyaannya? Mas Timur? Nanti ya. Jelas ya, oke. Contohnya ya. Nah, lihat ya. Nah, ini contohnya. Pronoun. Ya, jadi ada beberapa. Beberapa dia pronoun itu ada sedikit dia terbagi dalam banyak hal. Ada beberapa lah pembagiannya. Contohnya, sebelum mempelajari penggunaan pronoun pada kalimat bahasa Inggris, contohnya yang pertama adalah contohnya ini ya pronoun. Nah, ini dia perkenalkan aja. I, you, we, they, he, she, it. Nah, ini. Aku, kamu, kami, mereka, dia perempuan, dia laki-laki dan ini. Oke? Nah, ini namanya pronoun. Jadi dia bukan noun, ya. Pronoun dan noun dan pronoun itu berdekatan, ya, meskipun dia beda. Kayak Jono dan Lono lah, kembar tapi beda. Oke? Nah, ini ada namanya juga objek pronoun. Ini jenis-jenisnya ya. Ada objek pronoun. Seperti sorry. Ya. Nah, seperti apa? Me, you, us, them, her, him, dan it. Ya. Jadinya saya, kamu, kami, mereka, dia, dan dia perempuan dan dia laki-laki. Oke? Nah, ada juga possessive adjective. Contohnya yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya my, ya my, your, our, their, her, his, dan its. Oke, kita akan bahas ini semua satu persatu sebentar ya. Who, mu, kami, mereka, punyanya laki-laki dan punyanya perempuan, seperti itu. Yang terakhir, possessive pronoun seperti mine, yours, ours, theirs, hers, his, dan its. Nah, ini semua diperlukan teman-teman ketika kita membuat kalimat yang sederhana. Oke ya, let's check it out. Kita bahas satu persatu. Masih ada satu, masih ada reflexive pronoun. Ya, maksudnya refleks itu teman-teman dari kata refleks. Ya, ketika kita misalnya refleks itu kita melempar bola dan bolanya mantul kena kita sendiri. Nah, itu namanya refleks, ya, refleksif. Oke, myself, ya, yourself, ourselves, themselves, herself, ya, diriku sendiri, dirimu sendiri, ya, sendiri-sendirilah gitu. Oke guys, kita bahas satu persatu ya. Nah, ini semua teman-teman adalah kunci membuat kalimat. Oke, contohnya subjek, ya, subjek. Nah, subjek pronoun, kita bahas subjek pronoun dulu yang menjadi subjek. Jadi maksudnya teman-teman, subjek pronoun adalah kata ganti yang akan selalu menjadi subjek. Oke, jadi ini adalah pronoun teman-teman yang selalu menjadi subjek. Maksudnya dia akan selalu berada di depan kalimat. Karena subjek itu umumnya teman-teman berada di depannya. Nah, makanya terciptalah kata I love you. Oke? Makanya terciptalah kata I love you. Oke? Nah, oke. Jadi dari kata ini, karena ini semua I, you, we, they harus berada di depan kalimat. Karena dia sebagai subjek. Oke? Nah, bagaimana yang lain? Ada di bawahnya subjek? Ada. Ya. Contohnya seperti ini ya, kalimatnya, subjeknya. I know Emily. You know Emily. We know Emily. They know Emily. Nah, ini semua diambil dari subjek pronoun. Ya, dia pronoun ya dari subjek ya, subjek pronoun karena dia harus berada di depan kalimat. Oke? Objek pronoun. Kata ganti me, you, us, them, her, dan him. Oke? Dia objek teman-temannya, dia objek. Oke? Dia objek which means dia selalu berada di belakang kalimat. Oke? Dia selalu berada di belakang kalimat. Oke, contohnya Emily knows me, ya. Tidak boleh kita mengatakan Emily knows I, salah. Karena I itu harus berada di depan kalimat. Oke? You, Emily knows you. Anda ada masalah kalau you di depan, di belakang aman lagi.
us. Emily knows us. Nggak boleh kita mengatakan Emily knows we. Salah. Karena we itu harus berada di depan kalimat. Oke? Them. Emily knows them. Nggak boleh kita mengatakan Emily knows they. Salah juga. Oke? Harus them. Oke ya? Makanya kalimat seperti ini ya. Makanya terciptalah kalimat seperti I love you. Oke? You love me. Oke, tidak ini benar semua ya. Tidak boleh kita mengatakan you love I. Nah, ini salah. Oke, karena I itu dia subjek, dia harus selalu berada di depan. Oke, ini salah atau me love you. Nah, ini juga salah, teman-teman ya. Ini salah karena me ini adalah objek, dia selalu di belakang. Oke, bagaimana teman-teman? Paham nggak tentang ini? Yang pertama ini sebelum kita lanjut ini. Ya, sebelum lanjut. Paham nggak? Oke. Gimana guys? Paham dengan ini? Subjek pronoun dan objek pronoun, proses terbentuknya kalimat I love you yang sangat rumit ini. Oke ya? Bagaimana Mbak? Aman ya? Paham ya? Oke. Saya mau bertanya, paham ya insya Allah ya? Oke, jadi yang berada di subjek harus berada di depan semua. Yang di objek berada di belakang. Ah, ini aku mau bertanya nih. Berapa orang ini? Silakan teman-teman ya kalau saya bertanya, oke ya. Saya bertanya silakan dijawab ya. Kalau misalnya lagi nggak bisa menjawab secara verbal gitu, bisa ketikkan aja. Oke, saya mau bertanya sama Mbak ahli-ahli nih. Oke, Mbak ahli-ahli bisa menjawab nggak? Saya mau bertanya satu hal. Bagaimana bahasa Inggrisnya kalau misalnya kamu mencintai kami? Bagaimana bahasa Inggrisnya Mbak ahli-ahli? Mbak ahli-ahli, kamu mencintai kami. Kamu mencintai kami. Mbak Ahli, can you? Kamu mencintai kami, Mbak Ahli? Are you there, Mbak Ahli? Halo, Mbak Ahli. Oke, Mbak Ahli sepertinya lagi sibuk ini. Mbak Yesi bisa nggak? Bagaimana bahasa Inggrisnya Mbak Yesi? Kamu mencintai kami. Ayo, kita nggak lanjut ini sebelum selesai. You love me. You love me ya. Oke, ini saya perlu. You love me. Pasti katanya you love us. Oke, you love us. Oke, you love us. Oke, aman. Oke, Mbak Yesi, paham nggak? Paham nggak kenapa kalimatnya Mbak Yesi salah? Ayo, paham nggak? Paham nggak Mbak Yesi? Kenapa kalimatnya diperbaiki ini? Kenapa harus you love us? Karena karena we ini adalah subjek Mbak Yesi ya, dia selalu berada di depan. Sedangkan kalau kita mengatakan you love we, salah karena we-nya harus berada di depan, tidak boleh di belakang. Kalau di belakang dia harus us yang ini. Oke, jadi you love us. Bagaimana Mbak Yesi? Paham nggak Mbak Yesi? Mbak Yesi, ya. Jadi kami bahasa Inggrisnya we, tapi we di depan. Kalau dia di belakang, dia menjadi us. Paham ya? Oke teman-teman. Oke ya. Nah, nanti setiap orang akan ini ya dapat giliran ya. Kalau misalnya teman-teman saya berikan giliran, dijawab ya. Kalau nggak tahu ya skip sir. Bilangnya skip. Oke. Nah, supaya kita bisa lempar ke yang lain. Oke. Oke ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Ya. Selanjutnya ini ya. Selanjutnya apa ya? Sorry. Selanjutnya possessive adjective. Oke, possessive adjective. Ya. Pernah dengar kata posesif enggak? Nah, kalau C biasanya posesif itu ya yang cewek biasanya. I'm sorry. Ya, posesif itu apa ya? Memiliki banget gitu ya. Dia punya rasa kepemilikan. Oke? Dia punya rasa kepemilikan gitu, posesif ya, memiliki banget. Oke, posesif cewek posesif banget dia ya, cowok posesif banget. Jadi posesif itu dia menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu. Oke ya. Tapi dia dalam bentuk pronoun kata ganti. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita sudah pelajari yang ini yang dua. Oke. I, my, you. Nah, posesif seperti ini loh yang you, your, we, our, they, their, she, her, he, his, it,
its. Oke? Nah, contohnya, nah, my book. Oke? My book. Nah, buku saya. Oke? Your book. Ya, buku kamu. Our books. Buku kami. Oke? Their books. Buku mereka. Oke? Her book. Buku dia perempuan. Oke? His book. Buku dia laki-laki. It's university. Oke ya? University ini. Oke ya, jadi ini semua teman-teman dipakai, oke, untuk menunjukkan kepemilikan. Oke ya. Dan kalau kita pakai posesif ini, dia wajib diikuti oleh kata benda. Oke? Makanya kita mengatakan it's my dream. Nah, makanya Kinan kemarin bilang it's my dream. Oke ya? Tidak boleh kita mengatakan it's mine tanpa tidak ada kata benda di belakangnya, salah. Oke? It's my dream. Oke. Nah, ibu tahu ini. It's my dream. Oke? Nah, it's your dream. Oke. It's our dream. Oke. Nah, it's his dream. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita pakai posesif ini harus diikuti kata benda di belakangnya. Nah, beda dengan kalau posesif pronounnya. Posesif pronoun ini yang kedua ya, jenis yang kedua. Posesif pronoun tidak boleh lagi kita mengatakan, tidak boleh lagi ada kata benda di belakangnya. Oke, contohnya, ini I, nah posesif adjektifnya my, pronounnya mine. Oke, ini semua harus ditambah dengan noun. Ini nggak boleh ditambahkan oleh noun, nggak boleh. Oke ya. Nah, contohnya, ini semua teman-teman ciri-cirinya semua ada S di belakangnya. Oke. Yours, ours, theirs, hers, his, dan its. Oke. Nah, contohnya ini ya. It's my money. Oke. Nah, ini ditambahkan noun di belakangnya kata benda. It's my dream, cobalah. It's my dream. Jadi, it's mine. Nah, ini nggak boleh lagi ada namanya, ini nggak boleh ada kata benda di belakangnya, teman-teman. Haram. Di sini ada kata bendanya. Nggak boleh kita mengatakan it's mine dream, salah. It's yours dream, salah. It's ours dream, salah. It's theirs dream, salah. It's his dream, salah. Oke, sorry. Benar kalau dream. It's hers dream, salah. Oke ya. Jadi kalau kita mau ada dream-dreamnya di belakang, ada kata bendanya, maka pakai yang ini. Kalau nggak mau, ini permasalahan gaya bahasa aja ya. Kalau nggak mau, pakai yang ini. It's mine, ya. Itu kepunyaan saya. It's yours, itu kepunyaan dia. Oke? Bagaimana? Bagaimana Bagaimana teman-teman paham ya? Insya Allah perbedaan antara possessive pronoun dan possessive adjective. Ini possessive adjective ya, PA ini. Ini possessive pronoun, PP. Oke, boleh. Bagaimana guys? Aman ya? Paham ya? Nah, kenapa ini proses terjadinya it's my dream? Proses terjadinya it's my dream, teman-teman ya. Semangat teman-teman ya, kita masih punya satu ini pembahasan. Paham ya, Mbak Siska Ferry, bagaimana paham Mbak Siska Ferry pembedaannya antara possessive adjective yang menunjukkan kepemilikan yang harus ditambahkan kata benda di belakangnya dan possessive pronoun yang nggak perlu ada kata benda di belakangnya. Bagaimana Mbak Siska Ferry? Siapa nih yang gambar ini, gambar kereta ini? Aduh, nggak muncul namanya lagi. Mbak Rejati, bagaimana Mbak Rejati? Mbak Megawati, paham ya? Lumayan katanya, oke mantap. Oke ya. Oke, saya bertanya sama Mbak Siska Ferry kalau gitu. Mbak Siska Ferry, bagaimana? Bagaimana bahasa Inggrisnya kalau kita mengatakan, apa ya, ini pulpen mereka. Oke, ini pulpen mereka. Pakai this ya, Mbak Ferry ya. Ini pulpen mereka. Bagaimana bahasa Inggrisnya Mbak Ferry? Pulpen mereka. Ini pulpen mereka. Ayo Mbak Ferry, Mbak Siska Ferry, bisa nggak? Atau skip? Mbak Siska, ini pulpen ini ya, ini pulpen mereka. Oke. Mereka yang ini ya. Oke. Ini pulpen mereka. This is theirs pulpen. Oke. Oke ya. It is. Pakai bisa juga pakai it is, bisa pakai this is aja ya. This is. Bisa juga it is kok bisa. Oke. It is ya, bahasa Inggrisnya pulpen pen Mbak ya.
Oke. It is, oke, yang mana Pak? Oke, bisa pakai it is, bisa pakai this is ya. It is there. Oke, kalau kita pakai yang ini Mbak, nggak boleh pakai anu ya. Nggak, kalau kita pakai yang ini, oke, nggak boleh pakai kata benda lagi, harus pakai kata benda. Jadi it is their pen. Oke, it is their pen. Oke, nah, it's their pen. Oke, nah, kalau nggak mau pakai kata benda, bilang saja it's theirs. Oke, it's theirs. Nggak boleh kata benda di belakangnya. Oh, nggak pakai S. Iya, nggak boleh pakai S. Kalau pakai S, Mbak, nggak boleh lagi ada kata benda di belakangnya. Boleh ada pen lagi di belakangnya. Oke ya, Mbak Ferry ya, pahami ya? Mbak Siska Ferry ya? Oke, jadi kalau kita mengatakan it's theirs, nggak boleh ada pen di belakangnya. Kalau kita mau pakai pen, it's their pen. Oke? Oke ya? Aman ya? Oke. Oke, yang terakhir, thank you teman-teman ya yang menjawab, Mbak Rona, Mas Timur. Oke. Yang terakhir ya, reflexive pronoun. Nah, ini. Nah, reflexive pronoun itu kayak gimana ya? Kayak dia mantul ke diri kita sendiri. Contohnya banyak pekerjaan, tidak ada yang membantu ya. Saya mengerjakannya diri saya sendiri. Ya, for example, I finish this work by myself gitu. Ya. Nah, seperti ini modelnya. Kalau reflexive pronoun saya perbesar ya, myself. Myself artinya diri saya sendiri. Yourself, ourself, themselves, herself, himself, itself. Oke. Perhatikan teman-teman ya. Oke. Kalau tunggal, maka kita pakai self. Ya. Kalau jamak, kita pakai selfless. Oke. Myself. Kalau tunggal. Kalau jamak, selves. Ourselves. Oke. Themselves. Herself. Himself. Itself. Oke. Nah, ini kita pakai my aja, my, your, our, ini posesif ya. Her, ya, yang beda cuma ini, them aja dengan him, ya. Selebihnya ditambah aja self. Kalau dia jamak pakai selves, kalau dia tunggal pakai self. Oke ya. Oke, saya mau bertanya sama Mas Timur nih, Mas Timur. Oke. Bagaimana bahasa Inggrisnya Mas Timur kalau kita mengatakan apa ya? Kamu pergi sendiri, ya, apa ya? Kamu apa ya? Contohnya you get, we get ourselves. Kamu pergi sendiri ke Jakarta. Nah, bagaimana, Mas Timur? Bagaimana Mas Timur? Misalnya kalau kita mengatakan kamu pergi sendiri ke Jakarta, ada kata sendirinya di situ. Ya, Mas Timur, kamu pergi sendiri ke Jakarta, for example. Saya berikan contoh dulu ya, misalnya dia pergi sendiri, she eats, ya, she eats she eats the apple by himself, for example ya, himself. Oke, kita pakai self ini ya karena tunggal. Oke ya, she eats the apple by himself. Oke, Mas Timur, bagaimana kalau saya mengatakan dia pergi ke Jakarta sendiri? Oke, how to say it in English? Dia pergi ke Jakarta sendiri. Dia laki-laki, sorry, dia laki-laki ya, dia laki-laki. Bagaimana, Mas Timur, bisa nggak Mas Timur? Halo Mas Timur. Ya. Yep. He is go to alone Jakarta. Sorry? Bisa He is go to alone. He is go to alone to Jakarta ya. Oke, thank you Mas. Oke. Nah, he is go to alone to Jakarta. Nah, kita akan permantap tentang tesis lagi hari apa ya? Besok belum selesai part of speech. Hari Rabu kita akan bahas tuntas tentang tesis, oke? Nah, he is go to alone to Jakarta. Oke, thank you very much untuk kalimatnya ya, sedikit lagi ya. Nah, biasanya kita begini kalau kita pakai simple present tense. Ya, he is go to Jakarta by self. Oke, Nungki, he goes to Jakarta by himself. Oke, thank you ya. Nah, Mbak Nungki, perhatikan kalimatnya Mbak Nungki ya. Oke,
Jadi, nah ini perhatikan Mbak ya, ini nanti kita pelajari lagi lebih. He is ini adalah verb. Oke, go juga ini adalah verb. Kalimat, dalam satu kalimat tidak boleh ada dua verb ya. Jadinya, kalau is dengan go ini ketemu makanya salah. Kenapa? Karena ada dua kata kerja dalam satu kalimat. Oke, harus satu verb, satu subjek aja dan satu kata kerja. Oke? Itu bagian no problem Mas Timur. Namanya juga belajar. Oke ya. Jadi kita mengatakan he goes ya. Ini simple present tense ya. He goes to Jakarta. Jakarta by himself. Ya. Oke. By himself. Oke, jadi tidak boleh is dengan go, nggak boleh ketemu ya. Mungkin ini ilmu baru untuk teman-teman ya. Himself go to Jakarta, bisa juga himself go to Jakarta Marona. Oke ya. Bagaimana Mbak Timur? Paham ya? Mas orang Mbak Timur. Mas Timur paham ya? He goes to Jakarta by himself. Nanti kita bertanya, nanti kenapa goes gitu? Kenapa bukan he is go? Ya, kenapa bukan? Nah, ini pembahasan di tensis nanti. Oke ya. Gimana? Mas Timur aman Mas Timur ya? Jadi he goes to Jakarta by himself, ya. Bisa juga he goes to Jakarta alone, bisa juga sih alone itu sendiri ya. Tapi sendirian ya, bisa juga pakai himself aja. Oke, aman ya. Oke, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk adjektif, jadi selesai ya, itu aja untuk apa namanya? Noun sama pronoun kata ganti. Nah, ini apa namanya? Summary-nya. Oke, summary-nya teman-teman yang terakhir untuk apa namanya? Pronoun ya. Jadi terbagi dua, singular, tunggal, ini jamak. Oke. I, you, she, he, it. Nah, ini yang tunggal ya. Me, my, mine, dan seterusnya. Ini sisa dihafal-hafal aja teman-teman ya. Ini dihafal-hafal aja. Their, theirs, themselves. Oke. You, your, yours, yourselves. Oke. We, us, our, ourselves. Oke. Ya, he, him, his, himself, dihafal-hafal aja teman-teman. Intinya teman-teman sudah tahu bagaimana penggunaannya, di mana posisinya, itu yang paling penting. Di mana penggunaannya, di mana posisinya. Oke guys, bisa nggak teman-teman buka lagi nih ya, buka Google Classroom lagi ya, buka Google Classroom. Teman-teman silakan buka Google Classroom, oke? Buka Google Classroom ya. Lalu kemudian buka quiz part of speech lagi, oke? Bentar ya, jangan dikerjakan dulu teman-teman ya. Jangan dikerjakan dulu ya, please jangan dikerjakan dulu. Tunggu instruksi dulu. Masalahnya saya lupa hapus yang ini kemarin, pekerjaan orang kemarin. Saya hapus dulu ya. Saya delete responses dulu. Oke guys, 5 menit ya, silakan dikerjakan. Buka Google Classroom, lalu kemudian quiz for pronoun. Oke, quiz for pronoun, lalu kemudian diketik namanya dan dijawab 5 nomor. Oke, time's yours. Oke ya, saya akan melihat di sini berapa orang yang sudah submit. Oke, silakan ya, waktunya ya, silakan. Time's yours guys. Silakan dikerjakan ya. Quiz for pronoun guys ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di chat. Oke, dan. Oke, mantap. Oke ya, berapa orang lagi nih? 4 orang lagi guys. Oke, 4 orang lagi ya.
Silahkan 4 orangnya, ayo. Gak usah lama-lama, dihantam aja. Oke, 1 orang lagi kita bahas aja ya. Oke teman-teman, saya lihat ya. Oke. Nah ini masih aman teman-teman, ini masih basic structure kok. Oke. Oke. He eats a lot of food. Pronounnya adalah he. Oke, aman. Pronounnya dalam hal ini adalah them. Oke, mantap. 3, pronounnya adalah his. Oke, his house ya, karena di sini his berarti harus ada kata benda di belakangnya. His house. House itu kata bendanya. Nah, kemudian the woman says that the ball is mine. Oke, pronounnya adalah yang mana? Oke, ada mengatakan the woman. The woman itu bukan pronoun teman-temannya. The woman itu adalah kata benda. Ingat, bedakan antara kata benda dengan apa namanya? Dengan pronoun. Pronoun tadi sudah jelas ya. Ada apa namanya? Tabelnya ada tadi ya, ada tabelnya. Ada he, I, you, we, they, he, she, it. He, I, you, we, they, he, she, it. Your, dan seterusnya. Themselves dan lain-lain. Dan tidak ada the woman. Oke, the woman itu adalah kata benda. Ingat, the woman itu kata benda. Oke ya. Terakhir, themselves. Oke, bukan that ya. That itu konektor. Nanti kita bahas ini. Oke teman-teman, boleh kita lanjut yang terakhir. Bagaimana? Saya minta izin sama siapa dulu? Saya suka minta izin ya sama siswa-siswa. Bagaimana Mbak Sarah? Bisa kita lanjut Mbak Sarah? Bisa saya lanjut ke pembahasan selanjutnya? Mbak Sarah, apakah Anda mengizinkan saya? Semangat teman-teman ya. Ini sudah jam berapa ini di sini? Di Makassar kami sudah mau jam 10 ini di sini. Teman-teman yang di Indonesia Barat ini masih jam berapaan? Masih jam 9-an ya. Oke, kita yang di Indonesia Timur masih jam segitulah. Oke. Sudah mau jam 10. Harus semangat, oke ya. Oke, sama siapa tadi saya minta izin ini? Oke, Mbak Emilia Savitri, bagaimana Mbak Emilia Savitri? Bisa lanjut Mbak Emilia? Bisa saya lanjut nggak ke pembahasan adjektif? Are you still there Mbak Emilia? Lanjut, oke, siap. Next, sir. Sumatera, Masya Allah. 2028, oke ya. Oke, Masya Allah, semua Sumatera. Oke, semangat ya, semangat. Oke, lanjut yang terakhir teman-teman. Oke ya, terakhir. Jadi kita cukup bahas 3 aja dalam per hari ya. Oke, jadi misalnya teman-teman yang masih karena penangkapan siswa-siswa itu berbeda teman-teman ya. Ada yang sekali misternya kosnya menjelaskan langsung ada nangkap. Ada juga yang butuh jeda ya. Ada juga yang butuh mengulang. Oke, jadi enaknya itu kalau kelas online teman-teman itu videonya bisa kita ulang. Kalau kelas offline berlalu kelasnya selesai sudah. Kalau kelas online teman-teman bisa nonton ulang lagi ya. Bagi yang masih mungkin butuh waktu untuk mencerna, oke? Nanti silahkan nonton ulang lagi. Oke, kalau ada waktunya diulang lagi ya. Oke. Oke, teman-teman. Terakhir adjektif. Adjektif itu adalah apa? Kata sifat. KS. Oke, dia adalah KS, kata sifat. Oke. Jadi, kata sifat adalah sebuah kata yang digunakan untuk membatasi, bukan membatasi. Susah banget bahasanya. Jadi teman-teman ini nggak usah diikuti semua ya, membatasi atau modify noun ya, atau kata ganti pronoun. Jadi ingat, kata sifat itu ya, kata sifat itu teman-teman, dia adalah intinya seperti inilah. Kata sifat dia istri ya, dia istri. Caranya dia adjektif ya, adjektif. Dia bukan istri, kita pakai suami aja ya. Adjektif itu suami yang punya 2 istri ya, dia poligami. Istrinya yang pertama adalah kata benda, noun. Oke, istri keduanya adalah to be. To be itu adalah am is are. Ingat teman-temannya, to be itu adalah am is are was were. Oke, jadi dua istrinya adjektif ini kata sifat. Yang pertama noun, kata benda. Oke, yang kedua to be, am is are. Itu aja pembahasannya adjektif. Gak usah terlalu rumit. Nanti ini masalahnya terlalu komplit ya pembahasannya. Ada beberapa yang nanti kita akan bahas di kelas TOEFL. Oke ya. Jadi fungsi yang pertama dari adjektif itu teman-teman,
Itu adalah kata sifat. Jadi sedikit dulu ya. Perbedaannya antara adjektif kata sifat di bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu beda, teman-teman ya. Kalau di bahasa Indonesia itu kata sifatnya dulu baru kata bendanya. Oke? Jadi ingat, kata sifat itu dan kata benda itu kayak suami istri, ya. Di mana ada kata sifat, di situ ada kata benda. Ya. Di mana ada kata benda, di situ ada kata sifat. Dan posisinya kata sifat di depan, kata benda di belakang. Kalau bahasa Indonesia, kata benda di depan, kata sifat di belakang. Contohnya ya, anak laki-laki pandai. Nah, itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya, clever boy. Oke? Tidak boleh kita mengatakan boy clever, salah. Ya. Jadi kata sifatnya dulu adjektifnya, lalu kemudian noun-nya. Noun itu boy. Oke, kata bendanya ya. Kalau bahasa Indonesia, anak laki-laki pandai, anak laki-laki itu pandai ya. Anak laki pandai ini kata sifat, oke? Anak laki-laki ini kata benda, kebalik ya. Kalau bahasa Inggris kita dibalik, oke? Anak laki-laki pandai, bahasa Inggrisnya clever boy. Oke, rumah besar, bahasa Inggrisnya big house, bukan house big. Oke, hati-hati ya, jangan sampai setelah selesai kelas Melvin belum tahu ini, harus tahu teman-teman ya. Jadi fungsi dasarnya itu aja yang pertama, oke? Dia memodifikasi atau menjelaskan kata benda. Oke, contohnya apa? Contohnya, she has a big house. Oke, big kata sifat, house kata benda. Oke, nah, the beautiful woman is my girlfriend. Beautiful itu kata benda, kata sifat, woman itu kata benda. Jadi dia berdekatan. Jadi di mana ada kata benda, di situ ada kata sifat. Itu aja teman-teman intinya kata sifat. Oke, satunya lagi itu tadi ya tentang satunya lagi tadi kan adjektif itu kan suami dua istrinya ya. Istri pertamanya adalah noun, istri keduanya adalah to be. Oke, contohnya ini ya. She is so sad. She is sad. Oke. She ini adalah subjek, oke, sebagai pronoun. Oke. Is-nya adalah verb, kata sifat, sad-nya adalah kata benda. Oke. Sad-nya adalah kata sifat. Jadi to be ini selalu juga berdekatan dengan kata sifat. Jadi dua ya. Dua yang selalu berdekatan dengan kata sifat. Yang pertama kata benda, yang kedua to be. M is a word. His bag is expensive. The daughter is pretty. Playing chess is enjoyable. To drive a bus is not easy. Oke, jadi di sini kata sifatnya berdekatan dengan is. M is a word. Kapan kita pakai is, kapan pakai M, kapan pakai word, dan kapan pakai was itu tidak dibahas di sini. Kita bahas nanti di tensis teman-teman ya. Jadi masing-masing ada 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 pembahasannya. Selebihnya pembahasan yang di bawah-bawah ini teman-teman, yang ini adalah pembahasan tambahan, nanti kita bahas ini di kelas depan. Oke, ciri-ciri adjektif selanjutnya. Oke, bagaimana sih mendeteksi adjektif? Ada ciri-cirinya teman-teman. Jadi kalau kata-kata yang berakhiran able atau able, understandable, capable, readable, incredible. Oke ya? Nah, jadi ini semua adalah kata sifat yang berakhiran able, ya. Understandable, for example, understandable book, ya, buku yang mudah dimengerti. Oke, berakhiran al, mathematical, functional, imbutial, chemical, ya, chemical substances, ya, bahan-bahan kimia. Oke, full, beautiful, ya, berakhiran full itu ngomong juga. Full, beautiful, bashful, helpful, harmful. Artistic, manic, rustic, terrific. If, submissive, intuitive, inventive, less, slaveless, os, gorgeous, dangerous, advantage. Jadi semua yang berakhiran os juga itu adalah kata sifat. Dan kata sifat selalu bertemu dengan dua istrinya. Istri pertama adalah noun, istri kedua adalah to be is. Oke teman-teman, bagaimana? Bagaimana teman-teman? Adjektif aman tidak? Paham tidak teman-teman? Aman? Paham? Jelas? Oke? Jelas? Bisa saya bertanya nggak sama orang lagi nih? Bisa bertanya sama Mbak Megawati. Bisa saya bertanya Mbak Mega? Oke? Mbak Mega, bagaimana bahasa Inggrisnya Mbak Mega kalau kita mengatakan Oke.
Eh, dia adalah seorang laki-laki yang tidak punya harapan. Tidak punya harapan ya. Laki-laki yang tidak ada harapan ya. Dia adalah laki-laki yang tidak ada harapan. Bagaimana bahasa Inggrisnya, Mbak? Ini pakai is ya, kita pakai is. Ingat, is itu selalu berdekatan dengan apa namanya? Kata kata sifat. Oke? Dia adalah laki-laki yang tidak ada harapan. Nah, ini lo ada di sini yang less. Slaveless, hopeless, groundless, restless. Oke, bagaimana Mbak Megawati? Bisa dijawab di chat nggak? Dia laki-laki yang tidak ada harapan gitu. Ya? Oke, can you? Oke. Dia laki-laki, bukan laki-laki, ceritanya bagaimana? Dia tidak ada harapan, bisa nggak? Dia laki-laki, dia nggak ada harapan. Bagaimana? Yang lain, teman-teman, ada yang lain nggak? Is of, ya benar. Okay. He is a man, not innocent. Okay, he is a hopeless man. He is okay, benar banget ya. Jadi innocent, okay, hope. Bukan hopeless, okay, he is hopeless. Oke, oke, makasih ya, oke ya. Oke, Mbak Megawati, innocent itu bukan tidak ada harapan ya. Innocent itu artinya tidak bersalah. Oke, kalau nggak ada harapan, hopeless. Dia berkata dari kata hope. Hope itu harapan. Hopeless ditambah less, tidak ada harapannya. Tidak ada harapan. Oke, jadi kalau kita mengatakan dia laki-laki yang tidak ada harapannya, he is hopeless. Dia tidak ada harapan. Ya, dengan memberikan less di belakang berarti tidak. Oke, bagaimana Mbak? Oke, makasih Mbak Haryanti, Mbak Rona, Mbak Siti, ya, Mas Soharatul, thank you. Oke, Mbak Megawati bagaimana? Aman ya Mbak Megawati ya? Paham ya? Oke, hopeless itu artinya tidak ada harapan. Oke, Mbak Mega, aman? Paham ya insya Allah? Oke. Oke ya teman-temannya. Aman teman-temannya, jangan pernah takut salah. Oke, everyone has committed mistakes. Saya nggak bisa sampai di sini tanpa melakukan banyak sekali lagi kesalahan. Banyak banget kesalahan yang saya lakukan di masa yang lalu. Saya cuman melewatinya lebih dulu dari kalian teman-teman ya. Oke, so committing mistakes is fine. Oke ya. Oke guys, nah kita ke kuis yang terakhir. Oke ya. Saya stop share yang ini dulu. Nes dan less. Nes itu untuk kata sifat teman-teman ya. Siapa yang bertanya tadi ini? Mas Timur. Nes dan less itu is different-nya benar. Kalau nes itu mas untuk kata benda, misalnya beautifulness itu ya, itu kata benda. Kalau less itu kata sifat ya, hopeless ya, groundless ya, itu semua kata sifat. Jadi beda. Ada kata benda, ada kata sifat. Ya, ketika kita tahu perbedaannya berarti tahu juga beda posisinya bagaimana, beda fungsinya bagaimana. Oke ya, Mas Timur ya, aman ya? Paham ya? Oke. Jadi itu perbedaannya. Ness itu untuk kata benda, less untuk kata sifat. Ya. Talk less. Nah, biasa kan dengar talk less do more, ya kan? Lebih banyak bekerja daripada talk less itu kurangi bicara, oke? Do more ya, melakukan lebih banyak. Oke, oke teman-teman, silahkan di talkless. Sorry teman-teman, saya salah. Sorry ya teman-teman. I'm so sorry. Talkless itu beda pembahasannya. Dia bukan kata sifat. Oke, silahkan dibuka Google Classroom-nya teman-teman. Dibuka quiz for adjective. Oke, oke, silahkan dikerjakan teman. Jangan dulu teman-teman. Jangan dikerjakan dulu. Jangan. One minute. Jangan dikerjakan dulu. Saya hapus dulu responsesnya orang yang terdahulu. Saya delete all responses dulu ya. Oke guys, silahkan dikerjakan. Jangan dulu. Sorry. Saya belum kasihkan nama ini. Oke, name. Oke, sorry guys ya. Saya berikan nama dulu ya. Name. Oke, silahkan dikerjakan guys. Silahkan, time's yours. Silahkan dikerjakan. Sudah bisa. Oke, nama, lalu kemudian dikerjakan 5 nomor. Time's yours.
Oke teman-teman, baru 11 orang nih. Yang lain ayo semangat, semangat. Teman-teman setelah disubmit silahkan lihat pembahasannya ya, ada pembahasannya di situ. Silahkan view score, lalu kemudian lihat pembahasannya bagaimana. Oke teman-teman, besok kalau bisa silahkan kita Zoom dengan, usahakan semua orang Zoom pakai laptop ya, kalau bisa ya. Setiap orang Zoom pakai laptop, oke? Nanti kita akan ada sedikit game, oke? Nah, jadi kita butuh 2 device, laptop dan handphone, oke? Jadi Zoom-nya nanti lewat laptop, kuisnya lewat smartphone seperti itu. Kalau bisa, kalau nggak bisa jangan bisa, oke? Tapi lebih bagusnya harus ya, lebih bagusnya seperti itu. Oke, dan ya sudah banyak yang dan ini sudah 19 orang nih. 24 orang, berapa orang lagi ya? 5 orang lagi teman-teman, 5 orang lagi. Oke, semangat, semangat, semangat. Kita lihat, banyak yang salah ini. Oke. Oke, kita bahas ya, oke ya. Oke, he takes a delicious food. Adjektif dalam kalimat ini adalah bukan takes teman-teman, ya takes itu adalah kata kerja. Oke, mengambil. Oke, dia verb. Memang verb belum kita bahas. Oke, nah tapi lihat ciri-cirinya os yang berakhiran os itu adalah kata sifat. Delicious food, dan dia ingat food, lihat food ini adalah kata benda, sehingga kata benda dan kata sifat itu selalu berdampingan. Ingat itu, kata benda dan kata sifat selalu berdampingan. Oke. Finally I realized that they are smart. Oke, adjektif dalam kalimat ini bukan realize. Realize itu kata kerja teman-teman ya. Realize itu kata kerja. Oke. Nah, kata sifatnya adalah smart. Ingat, are dengan smart itu berdekatan. Ya, saya mengatakan kan bahwa dua istrinya kata sifat. Yang pertama adalah noun, kata benda. Yang kedua adalah am is are. Ini kan ada is, are. Oke. Are berdekatan dengan smart. Kemudian, I do not like her because she is childish. Kalimat ini adalah yang mana childish, oke ya? Because itu bukan kata sifat, because itu konektor penghubung. They enjoy some enjoyable moments with him, oke? Enjoyable berakhiran able, oke? Enjoyable moments, oke? Dia suami istri, enjoyable dan moments, enjoyable. Lalu kemudian yang terakhir, some student drink poisonous drink. Yang mana? Oke, poisonous yang berakhiran os. Oke teman-teman, bagaimana sampai hari ini? Alhamdulillah malam ini kita sudah membahas 3 hal. Yang pertama kita bahas tentang noun, yang kedua kita bahas tentang pronoun, dan yang ketiga kita bahas adjektif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, thank you guys very much. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita tutup kelasnya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Mbak Nungki, Mbak Rona, Mbak Rosita, Mbak Nina, aman sejahtera? Aman guys? Untuk tiga ya, aman ya? Oke, Mbak Mega aman ya? Oke, so thank you very much teman-teman untuk kehadirannya ini. Masya Allah, ada berapa orang ini? Ada 23 orang ya. Oke, saya mau screenshot dulu ya, ini pertama kalinya ini. Banyak banget yang ikut ini, sampai 23. So thank you very much for your coming guys. So thank you very much. Oke, saya mention satu-satu dulu ya. Terima kasih Mas Timur, Mbak Siska, Mbak Sarah, Mbak Yesi, Mbak Rijati, Mbak Haryanti, Mbak Megawati, Mbak Siti Sasa, Mbak Rona, Mbak Yunita, Mbak Dewi, Mbak Tina, Mas Andika Pratama, Mbak Emilia, Mbak Sohratul, Mbak Rosita, Mbak Juliana, Mbak Nina Alam, Kang Murad. Wah, siapa nih Kang Murad ini? Mbak Nungki, Mbak Ahlia Ali, dan Mbak Meta. So, thank you very much for your coming this night. Insya Allah kita akan lanjut besok pembahasannya. So, saya berharap teman-teman bisa hadir
di besoknya. Insyaallah. So thank you very much. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See you guys. Saya akan upload sekarang ya.